Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Ada sebuah kisah yang sungguh menarik yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Ada seorang panglima, seorang jenderal perang yang tidak pernah sekalipun kalah dalam memimpin pertempuran. Akan tetapi, karena prestasinya yang luar biasa tersebut, dia dicopot dari jabatannya menjadi seorang jenderal dalam pertempuran. Dia tidak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran. Satu kali pun dia tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Akan tetapi karena prestasinya tersebut, dia dilengsarkan dari jabatannya sebagai panglima perang. Siapakah dia? Dan kenapa gerangan bisa dilepaskan dia, dilengsarkan dia dari jabatannya? Mari kita ikuti kisah selengkapnya. Dia adalah Khalid ibn Walid, ya, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuluk Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Karena apa? Karena kehebatan beliau dalam berperang, dalam memimpin pasukan kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuhnya. Kisahnya berawal dari peperangan Yarmuk. Ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi dalam medan pertempuran, datanglah surat dari khalifah. Surat datang dibawa oleh pembawa berita, pembawa surat, yang menyatakan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah wafat dan kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan bersama dengan datangnya surat tersebut, ternyata Umar bin Khattab menyertakan sebuah keputusan bahwasanya beliau melepas Khalid bin Walid dari jabatannya menjadi panglima perang dan kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, sahabat Rasulullah yang lainnya yang tidak kalah luar biasa. Abu Ubaidah ibn Jarrah yang dikatakan beliau juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sang pembawa berita tadi sampai di medan pertempuran, diberikan surat tadi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah tatkala pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi sedang berhadapan bersiap untuk bertempur. Tatkala Abu Ubaidah bin Jarrah membaca surat tersebut, beliau bersedih karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah wafat, dan beliau juga kaget dengan adanya berita bahwasanya beliau ditunjuk untuk menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Maka dengan kebijakan beliau rahasiakan akan datangnya surat tersebut untuk menjaga stabilitas kaum muslimin agar tidak tergoncang karena sudah berhadapan dengan musuh di tengah pertempuran, tiba-tiba panglimanya akan digantikan. Padahal Khalid bin Walid panglima yang sangat dicintai, sangat disegani oleh pasukan kaum muslimin. Bahkan kaum muslim mengatakan bahwasanya Khalid bin Walid adalah Soni'un Nasr, adalah pembuat kemenangan. Maka kaum muslimin selalu yakin dalam setiap pertempuran kalau Khalid bin Walid yang memimpin, pasti kemenangan akan berada di tangan kaum muslimin. Maka Abu Ubaidah memerintahkan si pembawa surat tadi untuk menyalin surat tersebut, ya, dikhawatirkan akan hilang dalam pertempuran, disalin, dibawa kembali untuk nanti dibacakan kepada kaum muslimin setelah pertempuran usai. Nah, luar biasa Abu Ubaidah bin Jarrah mengambil kebijakan yang sangat luar biasa, tidak ingin mementingkan kepentingan beliau. Saya menjadi pemimpin, saya ditunjuk, saya harus tampil, bukan. Beliau memperhatikan kondisi yang ada, mementingkan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Maka setelah pertempuran berkecamuk,
berkecamuk, dan alhamdulillah kemenangan juga berada di pihak kaum muslimin. Bergembira luar biasa kaum muslimin dengan kemenangan yang besar, karena pertempuran dengan Romawi tidak pernah ringan, pasti selalu berat. Akan tapi atas pertolongan Allah kaum muslimin menang. Setelah pertempuran itu usai, maka berkumpullah kaum muslimin, dan Abu Ubaidah bin Jarrah memberikan surat tadi untuk dibacakan di hadapan kaum muslimin. Dan ketika Khalid tahu akan hal itu, beliau marah, bukan karena beliau digantikan. Beliau mengatakan, marah kenapa tidak engkau sampaikan kepada kami sejak sebelum pertempuran? Karena ini hakmu untuk memimpin pertempuran pada hari ini. Kata Abu Ubaidah, tidak, saya tidak ingin membuat semangat kaum muslimin goyah karena datangnya surat ini. Dan apakah Khalid bin Walid kecewa? Tidak. Beliau tidak kecewa sama sekali dengan pergantian beliau, dicopotnya beliau dari jabatan panglima perang. Bahkan ketika kaum muslimin menggerutu, kenapa Khalid dilepas? Apa salah dia? Pertempuran tidak pernah kalah ketika Khalid menjadi pemimpinnya. Tapi kata Khalid, tidak. Wallah, aku bertempur hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Umar dan bukan karena siapapun. Hayal ikhwah hafizakumullah. Lantas apa alasan dibalik Umar memberhentikan sosok panglima perang yang tidak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran? Beliau berdasarkan pada pendapat beliau yang begitu luar biasa. Tatkala Khalid yang dalam sejarah sejak jahiliyah maupun ketika beliau memeluk Islam, beliau tidak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran. Dan hal itu menjadikan kaum muslimin bersandar kepada Khalid. Sampai ada kata Sadi'un Nasr. Khalid adalah seorang pembuat kemenangan, pencipta kemenangan. Sehingga Umar takut bahwasannya kaum muslimin melupakan Allah sebagai zat satu-satunya yang memberikan kemenangan. Allah lah yang memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Umar ingin membuktikan bahwa siapapun pemimpinnya, siapapun panglimanya, kalau Allah kehendaki kaum muslimin menang, insya Allah akan menang. Maka Umar bin Khattab mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa menggantikan Khalid yang sudah jelas luar biasanya beliau, prestasinya beliau, kemampuan beliau dalam memimpin pertempuran? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni lam a'zil Khalidan an sakhtah wala khiyanah. Sungguh aku tidak melepas jabatan Khalid itu karena aku marah sama dia, aku iri sama dia, tidak, wala khiyanah, atau karena dia berkhianat atas perintah khalifah atau dia menyelisihi perintah khalifah, tidak. Walakin nas futinu bihi, tapi kaum muslimin telah mendapatkan fitnah yang besar karena dia. Kaum muslimin mulai menyandarkan dirinya, menyandarkan diri mereka kepada Khalid, bahwasanya kemenangan yang ada bagi kaum muslimin itu karena Khalid. Hampir-hampir mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi kalau seandainya Khalid nanti berhalangan untuk memimpin pertempuran, maka semangat kaum muslimin akan luntur, akan pudar, dan itu akan berbahaya bagi perjuangan kaum muslimin. Nah, li'anna nas futinu bihi fa inni ahbabtu, dan aku ingin an ya'lamu annallaha wasani. Aku ingin bahwasannya manusia, kaum muslimin itu tahu bahwasannya Allah lah yang memberikan kemenangan, Allah lah yang membantu kaum muslimin untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka aku tunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin untuk membuktikan siapapun pemimpinnya, tatkala Allah tetapkan kemenangan bagi kaum muslimin, insya Allah kemenangan itu akan tetap ada. Ini luar biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengutamakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau lihat kaum muslimin mulai bersandar pada manusia, mulai lupa akan bersandar kepada Allah karena luar biasanya sosok Khalid bin Walid,
maka Umar mengambil kebijakan yang mungkin di mata para sahabat pada waktu itu aneh, janggal dan ganjil. Akan tetapi hikmahnya sungguh luar biasa. Umar telah menyelamatkan kaum muslimin dari kesyirikan, dari bergantung kepada manusia. Dan ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, menyentuhkan Allah, bersandar kepada selain Allah, dan Allah akan mengampuni semua dosa insya Allah bagi siapapun dan dosa apapun yang Allah kehendaki kecuali dosa syirik. Untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kesyirikan, juga untuk menyelamatkan Khalid agar beliau tersadar bahwasannya kepemimpinan adalah titipan dari Allah dan sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya. Dan saat ini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa bahwasanya tauhid itu harus kita jadikan nomor satu dalam mendidik anak, dalam mendidik keluarga, dalam berdakwah. Kita utamakan tauhid terlebih dahulu, karena itulah yang akan menjadi kunci penyelamat bagi kaum muslimin. Hikmah yang kedua adalah kita lihat bagaimana luar biasanya Khalid, yang beliau rela, beliau tidak protes dengan keputusan khalifah. Beliau sami'na wa ata'na, dan setelah beliau terlepas dari jabatan menjadi panglima perang, beliau tetap semangat berjuang di jalan Allah dalam kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang dulunya di setiap pertempuran beliau adalah bawahannya. Tapi saat dinaikkan jabatan jadi pemimpin dan Khalid menjadi prajurit biasa, maka Khalid tidak luntur perjuangannya. Dan selanjutnya Abu Ubaidah, bahwasanya kita ambil pelajaran dari beliau mengambil kebijakan yang luar biasa. Tatkala pertempuran sedang akan berkecamuk, datang surat untuk menggantikan panglima perang. Pada panglima itu yang sangat dikagumi kaum muslimin, yang diharapkan kaum muslimin bahwasanya dia akan membawa kemenangan, diganti tiba-tiba. Beliau ingin khalifah, berita dibawakan oleh khalifah ini tersampaikan, tapi bukan pada waktu itu, karena beliau tidak ingin menggoyahkan semangat kaum muslimin, konsentrasi kaum muslimin untuk berperang melawan bangsa Romawi. Dan itu keputusan yang tepat, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan setelah itu beliau sampaikan bahwasanya jabatan panglima perang telah diamanahkan kepada beliau. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.